Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1713 menantang 3 sekte besar. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Seluruh Cloud Dragon Valley tampak bergetar. Lapisan es yang sekeras berlian di tanah pecah. Tetua lembah naga perak membuat lubang besar di tanah. Dia berbaring di sana, memuntahkan darah dan bergerak-gerak seperti anjing mati. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tenggorokan banyak orang seperti tersangkut sesuatu. Mereka terus menggeliat, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ini karena banyak orang menyadari bahwa tetua itu adalah tetua lembah naga perak yang sangat kuat. Dia berada di puncak alam suci yang cerah. Namun, dia seperti anjing mati di tangan Luming. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Luming, ini terlalu tidak normal. Bahkan Yang Tianzong, Tian Cui dan yang lainnya tercengang. Siapa lagi yang ingin bergerak? Mata Luming bersinar seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya terkejut dan berkeringat dingin. Luming, kamu hanya bisa melawan bangsamu sendiri di sini. Jika kamu mampu, pergilah dan lawan orang-orang dari Sekte Dewa dan Sekte Iblis Tian Yu. Seorang pemuda berjubah perak mengerahkan keberaniannya dan berteriak. Luming memandang orang itu, menyebabkan orang itu mundur dan mundur. Dia menghindari mata Luming, tidak berani menatap matanya. Sepertinya kamu cukup berani. Baiklah, apakah kamu ingin ikut denganku? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Aku. Pria itu bergumam. Jika kamu tidak punya nyali, diamlah. Pergi. Luming berteriak. Dia kemudian naik ke udara dan terbang ke arah lembah Dewa Naga. Apakah Luming benar-benar akan melawan orang-orang dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu? Ayo pergi dan lihat. Kerumunan mengikuti Luming keluar dari lembah Dewa Naga. Yang Tianzong, Tian Cui, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengikuti. Pintu masuk lembah Dewa Naga dijaga oleh banyak penguasa lembah Dewa Naga. Para penguasa 7 lembah semuanya ada di sana. Kedatangan Luming menarik banyak perhatian. Minger, kamu sudah menerobos. Tatapan Master Lembah Naga Awan tertuju pada Luming. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia tampak terkejut. Ya, Tuan, saya baru saja menerobos. Luming mengangguk. Bagus. Seperti yang diharapkan dari orang yang membunuh anak surgawi. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es juga melangkah maju, senyuman di wajahnya. Tuan Lembah, saya punya rencana yang mungkin bisa memaksa 3 sekte besar mundur. Kemudian, Luming mengirimkan transmisi suara ke lembah Master Lembah Naga Awan dan Lembah Naga Es. Minger, apakah kamu benar-benar percaya diri? Setelah mendengar kata-kata Luming, Master Lembah Yunlong tampak terkejut dan khawatir. Mata Master Lembah Naga Es juga berkedip. Jelas sekali bahwa keadaan pikirannya berfluktuasi dan dia sangat terkejut. Jawaban Luming sangat tegas. Baiklah, Tuan akan melindungimu. Kata Master Lembah. Tambahkan orang tua ini. Tuan Lembah Naga Es mengelus janggut panjangnya dan tertawa. Terima kasih, Tuan Lembah. Luming memberi hormat dan kemudian keluar dari lembah Dewa Naga. Dia melewati barisan pelindung sekte dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Luming benar-benar keluar. Banyak orang terkejut. Yin Zeng, sebaliknya, memiliki tatapan puas di matanya. Tuan Lembah dan yang lainnya juga sudah keluar. Seseorang berseru. Pada saat itu, Master Lembah-Lembah Naga Es dan Lembah Naga Awan sedang mengikuti Luming ke depan. Ketika Luming meninggalkan lembah Dewa Naga, Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu secara alami melihatnya. Segera, banyak ahli terbang menuju Luming dan berhenti tidak jauh darinya. Kedua pihak berdiri di udara. Luming, kamu akhirnya keluar. Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang dan memutuskan untuk menyerahkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Luming tersenyum tipis. Taruhan. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit, Sekte Dewa Alam Semesta Langit, dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang dilakukan Luming? Namun, dengan begitu banyak dari mereka di sini, Luming tidak akan bisa menemukan trik apapun.
Bertaruh pada apa? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Mari bertaruh pada warisan dan harta karun Kaisar Chang. Saya menantang orang bijak cerdas dari 3 sekte. Selama kamu berada di alam bijak yang cerdas, kamu bisa melawanku. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Jika kalah, Anda akan kembali ke tempat asal Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kata Lu Ming. Ini adalah rencananya. Itu adalah taruhan dengan pihak lain, dan itu tergantung pada apakah pihak lain memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Kamu memang telah mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang. Kata Grandmaster Sekte Iblis Langit dengan tatapan serakah di matanya. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menyangkalnya dengan keras, pihak lain tidak akan melepaskannya. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Dia mungkin juga mengakuinya secara langsung dan bertaruh dengan pihak lain. Kalian berani bertaruh atau tidak? Jika kamu ingin menangkapku dan mencari jiwaku, aku khawatir kamu akan kecewa. Sebelum Anda menangkap saya masih bisa bunuh diri. Pada saat itu, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Suara Lu Ming dingin. Mata para master sekte dari Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu berkedip-kedip. Apa yang kalian pikirkan? Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi mengirim pesan ke 2 lainnya. Saya kira anak ini telah menerobos ke alam bijak. Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Jadi bagaimana jika kamu telah menembus alam bijak? Baru saja menerobos ke alam Sein, apakah dia sudah tak terkalahkan di antara alam Sein? Dia meremehkan kita. Master Sekte Racun Keinginan tertawa dingin. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, 3 sekte besar memiliki sejarah panjang dan mereka telah mengumpulkan banyak orang bijak yang cerdas. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang dengan tubuh spiritual bumi bermutu tinggi yang berhasil menembus tingkat bijak. Terlebih lagi, beberapa dari mereka telah lama terjebak dalam lingkaran besar tahap sage cerah. Beberapa dari mereka bahkan telah mengembangkan kekuatan super dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia baru saja menerobos ke alam bijak. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan monster-monster tua ini? Master Sekte dari Sekte Tianshan dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Setelah beberapa diskusi, mereka semua mengangguk. Untuk bisa dengan mudah mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang, kenapa tidak? Baiklah, kami setuju, kata Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi. Baiklah, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Tubuh Lu Ming memancarkan semangat juang yang kuat. Aku akan melakukannya. Di area Sekte Yudu, seorang pria parubaya kurus melangkah keluar, memancarkan aura yang kuat. Orang suci yang cemerlang. Dia mendatangi Lu Ming dan mereka berdua berdiri berhadapan. Pada saat ini, penduduk lembah Dewa Naga juga terkejut. Lu Ming sebenarnya ingin menantang semua orang suci yang cerdas dari 3 sekte utama. Bagaimana ini mungkin? Itu sulit dipercaya. Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang mengejutkan. Orang suci yang besar itu mungkin melesat ke langit. Negara bijak. Lu Ming telah menerobos ke kondisi bijak. Betapa menakutkannya. Sudah berapa lama sejak dia menerobos ke alam bijak? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Petik 2. Dia baru berada di alam setengah biksu tahap kedua dalam pertemuan perbaikan harta karun setahun yang lalu. Dia baru berhasil menembus tahap ketiga setelah bertarung dengan putra surgawi. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam suci begitu cepat? Petik 2. Banyak orang kaget dan mulai berdiskusi. Mungkinkah karena harta karun Kaisar Chang? Ketika banyak orang memikirkan hal ini, mata mereka menjadi semakin membara. Itu pasti. Banyak orang mengira Lu Ming telah menerobos begitu cepat karena harta karun Kaisar Chang. Bab 1714 Membunuh Musuh yang Kuat. Dalam kehampaan, Master Lembah Naga Awan, Master Lembah Dingin Es, Master Sekte Dewa, dan yang lainnya semuanya mundur, menyisakan cukup ruang untuk Lu Ming dan pria lainnya. Membunuh, membunuh, teriak pria parubaya kurus dari Sekte Yudu. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, aliran gas beracun berbentuk tombak panjang dan ditembakkan ke arah Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak naga hitam muncul. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan cahaya tombak itu menyilaukan. Itu menghancurkan tombak panjang yang dibentuk oleh gas beracun lawan. Namun,
Setelah gas beracun menyebar, segerombolan serangga beracun muncul dan bergegas menuju Lu Ming. Memusnahkan. Mati. Lu Ming berteriak. Tombak naga hitam menyapu dan meluas hingga 100.000 kaki. Kekuatan mengerikan itu hancur dan semua serangga beracun berubah menjadi abu. Bas. Lu Ming maju selangkah dan mendekati pria parubaya kurus itu dalam sekejap. Tombak panjangnya ditusukkan seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui reaksi mata telanjang. Bang! Dan EBSCP, tubuh pria parubaya kurus itu tertusuk tombak dan tubuhnya meledak. Namun, setelah dia meledak, dia berubah menjadi bola gas beracun dan berguling-guling. Lu Ming, kekuatan tempurmu sangat kuat, tapi aku juga memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Tidak ada gunanya melawanku. Suara dingin pria parubaya kurus itu berasal dari gas beracun. Tidak ada keraguan bahwa pria parubaya kurus ini adalah favorit surga ketika ia masih muda. Tubuh rohnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Faktanya, mereka yang bisa menerobos ke alam bijak sangatlah berbakat ketika mereka masih muda. Tubuh roh mereka tidak rendah. Biasanya sulit bagi tubuh roh biasa untuk menerobos ke alam suci kecuali mereka memiliki peluang yang menantang surga. Mereka yang bisa menerobos alam suci biasanya memiliki tubuh spiritual bumi atau lebih tinggi. Tentu saja, semakin tinggi level tubuh spiritual, semakin tinggi pula peluang untuk menerobos. 1000 racun musnahkan. Suara pria parubaya kurus itu terdengar. Gas beracun yang tak ada habisnya bergulung dan melonjak menuju Lu Ming. Bau busuk menyerbu hidung Lu Ming. Gas beracun ini mengandung hukum racun dan sangat menakutkan. Sedikit saja bisa meracuni ribuan makhluk hidup hingga mati. Bukannya aku belum membunuh siapapun yang hanya memiliki tubuh beracun. Lu Ming berkata dengan dingin. Segel besar yang membalikkan langit muncul di tangannya. Segel Empyrean yang kacau ini sebesar gunung, dan menekan gas beracun yang tak ada habisnya. Sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam suci, energi sucinya melonjak dan dia bisa melepaskan segel kekacauan yang mengubah langit sesuka hati. Sebelum terobosan, jika Lu Ming menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan sekuat tenaga, dia akan kehabisan inti esensial jika dia menggunakannya terlalu banyak. Namun, masalah tersebut tidak ada sekarang. Ledakan. Segel pembalik langit yang kacau menekan ke bawah, dan racunnya terus mengalir. Hukum yang kacau terus-menerus memusnahkan gas beracun pihak lain. Ah! Apa yang terjadi? Kamu harus mati. Pihak lain panik. Racunnya terus bergulir dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia telah sepenuhnya terkunci oleh segel kekacauan yang membalikkan langit. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Kekuatan mengerikan itu terus-menerus melenyapkan pihak lain. Tidak. Pihak lain panik dan berteriak ketakutan, tapi tidak ada gunanya. Gas beracun semakin berkurang. Setelah jeritan terakhir, semua gas beracun telah hilang. Pria parubaya kurus menghilang ke udara. Hah! Master Sekte Racun keinginan mendengus dingin, ekspresinya tidak sedap dipandang. Kekuatan bertarung anak ini sungguh mengejutkan. Kata Grandmaster Sekte Iblis Langit dengan ekspresi gelap. Dia baru saja menerobos ke alam suci, tapi dia sudah mampu membunuh orang suci yang berada di puncak cahaya. Benar-benar mengejutkan. Siapa yang ingin bertarung? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati orang-orang dari 3 sekte utama. Aku di sini untuk membunuhmu. Di Sekte Iblis Tian Yu, seorang tetua berjubah hitam melangkah keluar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat. Saat dia berada di depan Lu Ming, auranya luar biasa dan sombong. Lingkaran besar orang suci yang cerdas. Tetua itu telah mencapai lingkaran besar alam suci yang cerah, berdiri di batas alam suci yang cerah. Tahap selanjutnya adalah alam Supreme Sein. Dan tentu saja, tubuh spiritual pihak lain jelas merupakan tubuh spiritual bumi yang lebih unggul. Karena dia akan bertarung, dia pasti sangat kuat di antara teman-temannya. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming dan tetua Sekte Iblis Tian Yu. Ini adalah orang suci yang cerdas dan sempurna. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada Sein yang cemerlang. Apakah Lu Ming cocok untuknya? Lu Ming hanyalah orang suci awal yang cerdas. Bisakah dia melintasi begitu banyak dunia dan melawan orang suci yang cerdas dan sempurna? Ledakan. Tetua dari Sekte Iblis Tian Yu dipenuhi dengan Ki Iblis. Pedang Iblis muncul di tangannya. Pedang Iblis 6 membunuh. Pedang Iblis yang menakutkan meledak, melintasi ruang dan menebas Lu Ming. Lu Ming memegang tombak naga hitam dan menyapukannya.
Cahaya tombak besar bertabrakan dengan pedang iblis itu. Ledakan. Langit dan bumi bergetar saat aura tombak dan pedang keduanya runtuh. Namun, pedang iblis di tangan tetua dari Sekte Iblis Tian Yu menebas lagi. Kali ini, dia menebas 6 kali berturut-turut. Setiap tebasan berubah menjadi dewa iblis besar setinggi 10.000 kaki dan menyerang Luming. Luming menyingkirkan tombak naga hitamnya dan melemparkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dengan lambaian tangannya, segel Empyrean yang kacau terbentuk di langit satu demi satu. Sebanyak 6 segel Empyrean kekacauan terbentuk, dan mereka menekan 6 dewa iblis. Dewa iblis itu mengeluarkan raungan panjang, dan tekanan mengerikan memenuhi langit. Seolah-olah dewa iblis yang sebenarnya telah turun ke dunia dan ingin membantai semua kehidupan. Tinju dewa iblis terus meledakkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi iblis itu mengejutkan. Tinju iblis itu meledak pada segel Empyrean yang kacau, dan itu terdengar seperti drum yang mengakhiri dunia. Pada akhirnya, segel kekacauan yang membalikkan langit meledak, tetapi 6 dewa iblis juga hancur. Membunuh. Hukum kekacauan beredar di sekitar tubuh Luming. Seperti aliran cahaya, dia menyerang sesepuh Sekte Iblis Tian Yu. 2 sinar pedang keluar dari matanya dan menyerbu ke tubuh tetua itu. Arg! Lelaki tua dari Sekte Iblis Tian Yu menjerit memekik. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan auranya kacau. Bas! Luming langsung muncul di samping tetua dari Sekte Iblis Langit. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menembus lapisan pertahanannya dan meraih tenggorokannya. Semua orang tersentak tak percaya. Sulit dipercaya bahwa Luming bisa mengalahkan orang suci cerah yang sempurna dengan begitu mudah. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Dia hanyalah seorang Saint Bright tahap awal, namun dia bisa dengan mudah mengalahkan Saint Bright dalam lingkaran besar. Mata Luming sedingin pisau saat dia melihat Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Saya telah menoleransi Sekte Iblis Tian Yu, tetapi Anda telah mendorong saya terlalu jauh. Hari ini, aku akan membunuhmu. Begitu dia mengucapkan kata, bunuh, kekuatan mengerikan meledak. Tubuh tetua dari Sekte Iblis Tian Yu terkoyak. Pada saat yang sama, jiwanya hancur. Hati suci jatuh ke tangan Luming. Mulai sekarang, dia tidak lagi mentolerir Sekte Iblis Langit. Mata Master Sekte Langit Semesta sangat dingin. Sekte Master dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan adalah sama. 3 sekte besar terdiam. Lembah Dewa Naga juga sepi. Di usia yang begitu muda, Luming sudah mampu membunuh lingkaran besar orang suci cerah seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Apakah ini benar-benar sebuah ranah dan prestasi yang bisa diraih dengan mengandalkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Bahkan ketika Kaisar Chang masih muda, dia masih jauh dari sekuat ini, bukan? Saya khawatir selain harta Kaisar Chang, anak ini memiliki peluang lebih besar. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berbicara dengan dingin dan mengirimkan pesan kepada 2 sekte Master Sekte Dewa Langit dan Sekte Yudu. Bab 1715 Seni Suci. 2 sekte Master dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan menganggukkan kepala. Keserakahan di mata mereka semakin kuat. Memang benar, mereka juga telah memikirkan hal ini. Peluang yang diperoleh Luming kemungkinan besar bukan hanya milik Kaisar Chang. Mungkin ada peluang yang lebih besar. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Mereka harus mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan jiwa bocah ini terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa menahan serangan jiwanya. Grandmaster Sekte Iblis Langit mengerutkan kening. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari Sekte Tianchen. Orang tua ini sudah sangat tua. Rambutnya hampir rontok semua, dan kerutan di wajahnya seperti gunung. Elder Mokong, saya lega Anda akan pergi. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi mengungkapkan ekspresi bahagia. Jadi itu Senior Mokong. Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan dan Sekte Iblis Langit sama-sama berbinar. Mokong adalah seorang Saint yang sangat senior. Dia 1 atau 2 kali lebih tua dari pemimpin sekte lainnya dan telah berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun. Namun, karena bakatnya yang terbatas, dia terjebak di alam suci yang cerah sepanjang hidupnya. Namun, kekuatan Mokong tidak bisa dipungkiri. Setelah hidup begitu lama, siapa yang tahu trik apa yang dia miliki? Terlebih lagi, ada satu hal yang pasti. Setelah hidup begitu lama,
kekuatan jiwanya pasti telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia tidak perlu takut dengan serangan jiwa Luming. Mokong tersenyum dan melangkah maju ke arah Luming. Kawan kecil, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Mengapa Anda tidak dengan patuh menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang? Aku bisa mengampuni hidupmu, kata Mokong. Suaranya sangat tua, dan matanya yang berlumpur menatap Luming. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Luming. Dia sangat fokus. Dia tidak akan lengah hanya karena pihak lain sudah tua. Faktanya, di tingkat alam suci, semakin tua usianya, semakin menakutkan. Hati anak kecil lebih tinggi dari langit, maka orang tua ini akan menghancurkan semangatmu. Pada saat itu, mata keruh Mokong tidak lagi keruh. Sebaliknya, mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Cahaya sein yang cemerlang terpancar dari tubuhnya. Itu sangat mengejutkan. Kemampuan surgawi, pemutihan cahaya suci. Mokong berkata dengan suara rendah. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya suci yang tak berujung berubah menjadi pita yang sangat tajam. Pita-pita ini sangat panjang dan menyapu kehampaan. Mereka sepertinya tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Luming dan menyelimutinya. Tidak bagus, itu adalah kemampuan surgawi. Hati-hati. Ekspresi Master Cloud Dragon Valley berubah saat dia berteriak ketakutan. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya sangat gembira. Mokong sebenarnya telah mengembangkan seni surgawi. Dia memang monster tua yang telah hidup ratusan ribu tahun. Sulit bagi orang-orang biasa di alam suci yang cerah untuk berhasil mengembangkan teknik kekuatan surgawi kecuali mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Sangat sulit untuk mengolahnya, tetapi kekuatannya juga sangat mengejutkan. Mereka yang telah mengembangkan seni suci dapat dengan mudah membunuh mereka yang memiliki level yang sama yang belum mengembangkannya. Pita cahaya suci yang menakutkan menyelimuti Luming. Tepi pita itu sangat tajam dan sepertinya mampu menembus segalanya. Mata Luming sedikit menyipit. Beberapa lampu listrik menyala di tubuhnya dan dua perisai senjata suci terbang keluar, menghalangi bagian depan dan belakangnya. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Ketika pita cahaya suci mengenai perisai, pemandangan mengejutkan terjadi. Perisai itu segera tertutup retakan. Jika ini terus berlanjut, perisainya akan segera terbelah. Sungguh kekuatan pemotongan yang mengerikan. Bahkan senjata suci pun akan dibelah. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya tersenyum. Mereka pasti menang. Setelah kekuatan magis digunakan, tidak ada keraguan bahwa Luming tidak akan menjadi tandingannya. Lembah Master Lembah Naga Awan dan Lembah Naga Es menaruh perhatian penuh pada situasi ini. Jika Luming dalam bahaya, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Yang lain menahan napas dan menatap pemandangan itu. Haha, Luming, anak ini, tidak punya kesempatan. Mata Yin Zeng dipenuhi dengan kegembiraan. Mokong berada di lingkaran besar panggung Sein terang dan telah mengembangkan seni sakral. Dia hampir tak terkalahkan di tahap Sein yang cerah, setidaknya di benua Azure. Mantra memang sangat kuat. Saya bertanya-tanya seberapa banyak orang tua ini mengolahnya. Menurutku itu tidak terlalu tinggi. Luming bergumam, matanya dipenuhi semangat juang. Kekacauan. Segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di telapak tangan Luming dan dia menghancurkannya ke pita cahaya suci. Ledakan. Pita cahaya suci bergetar hebat, tapi itu memotong stempel kekacauan yang membalikkan langit menjadi lebih intens. Dengan suara yang memekakkan telinga, segel kekacauan yang membalikkan langit itu benar-benar dipotong menjadi jurang yang dalam. Akhirnya, dengan keras, meledak. Lagi, di tangan Luming, segel kekacauan yang membalikkan langit terbentuk terus-menerus dan diledakkan ke pita cahaya suci. Ledakan, ledakan, perangko kekacauan yang membalikkan langit terus bertabrakan dengan pita cahaya suci, dan suara gemuruh yang mengerikan terus terdengar. Percuma saja. Kamu tidak dapat menghancurkan seni surgawiku, kata Mokong, tapi matanya serius. Dia terus melambaikan tangannya, dan lebih banyak pita cahaya suci muncul. Mereka menari dan menyelimuti Luming seperti kepompong. Dari luar terlihat beberapa bagian kepompong terus-menerus menggembung, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam. Dari dalam, suara ledakan terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu, namun getaran pita terus terdengar. Dia masih menolak. Kekuatan tempur anak ini sungguh luar biasa, kata Master Sekte dari Sekte Tianshan.
Bahkan Tuan Besar seperti dia pun terkejut. Saya harus menyingkirkan bocah ini setelah saya mendapatkan rahasianya. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah tanpa akhir. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Pemimpin sekte dari dua sekte lainnya mengangguk. Memang benar, Lu Ming sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu sekarang. Jika dia mencapai alam Sein absolut di masa depan, siapakah di benua Azure yang akan menjadi lawannya? Kekuatan magis memang misterius dan dahsyat. Namun, saya hanya dapat menggunakan paling banyak 10%. Di pita cahaya suci, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia baru saja menguji airnya. Ini adalah pertama kalinya dia melawan teknik kekuatan magis, jadi dia secara alami harus mempelajarinya dengan cermat. Itu karena dia sekarang bisa mengembangkan teknik kekuatan super. Dalam kitab suci kekacauan, terdapat teknik kekuatan super yang menakutkan yang disebut jari kekacauan kesusahan, yang dapat mengerahkan kekuatan hukum kekacauan secara ekstrim. Selain itu, ada juga kemampuan surgawi dalam ingatan 9 naga. Ini adalah arah budidayanya di masa depan. Sudah hampir waktunya. Pada saat ini, mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Di dalam dantiannya, kedua hati biksu itu bersinar dan mulai berputar dengan ganas. Kekuatan Sein di tubuhnya melonjak. Hukum kekacauan beredar di sekujur tubuhnya. Lu Ming melayangkan pukulan ke pita cahaya suci, dan sebuah prasasti besar penekan penjara muncul. Ledakan. Pita cahaya suci bergetar hebat, lalu meledak dengan dentuman keras. Dalam sekejap mata, semua pita cahaya suci hancur. Sosok kurus Lu Ming muncul kembali di depan semua orang. Mustahil. Mokong meraung dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terpaksa mundur. Mata tuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik kekuatan sucinya sebenarnya dipatahkan oleh Lu Ming. Bagaimana mungkin seorang junior yang baru saja menerobos ke alam suci yang cerah dapat menembus seni sakralnya? Bab 1716 Orang suci cerah yang tak terkalahkan. Tidak ada yang tak mungkin. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Dua cahaya pedang menembus gelabela Mokong, menembus jiwanya ke dalam lautan kesadarannya. Namun, tubuh Mokong hanya gemetar sesaat sebelum pulih. Jiwa orang tua ini sangat kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menggunakan tangga angin yang bergemuruh dan bergegas menuju Mokong, menyerang dengan telapak tangannya. Mokong meraung dan membentuk tombak hukuman dewa di tangannya. Dia menusukkannya ke Lu Ming, tetapi tombak itu meledak saat bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming tidak berhenti. Ekspresi Mokong berubah drastis. Hukum berkumpul di telapak tangannya dan dia menggunakannya untuk memblokir. Bang! Tubuh Mokong terlempar. Salah satu telapak tangannya meledak, dan dia memuntahkan darah. Membunuh. Lu Ming melangkah ke udara dan menyerang Mokong, matanya sedingin pisau. Karena dia adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena pihak lain sudah tua. Kekuatan surgawi, pemotongan cahaya suci. Mokong menggunakan kekuatan sucinya lagi. Pita cahaya suci tersapu, tapi sekali lagi dihancurkan oleh telapak tangan Lu Ming dan terus menyerang lawannya. Mokong mundur dengan panik, tidak berani menghadapi Lu Ming secara langsung. Seluruh tempat itu sunyi. Lu Ming sebenarnya mampu mengalahkan orang suci cerdas sempurna yang telah menguasai seni suci dan mengejarnya hingga dia tidak berani bertemu dengannya. Kekuatan tempurnya telah melampaui imajinasi semua orang. Orang suci yang cemerlang di benua biru langit tak terkalahkan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, siapa lagi di negara bagian Chang yang bisa melawan orang suci yang cerdas? Cukup. Saat ini, suara dingin terdengar. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi melambaikan tangannya dengan wajah dingin. Aliran kekuatan Sein menyapu Mokong kembali ke kamp Sekte Dewa Surgawi. Lu Ming juga menghentikan langkahnya. Dia telah dikalahkan. Siapa lagi dari tiga sekte Anda yang akan keluar untuk bertarung? Kata Lu Ming. Para ahli dari tiga sekte terdiam. Bahkan Mokong telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa melawan? Sekte lain mungkin juga memiliki monster tua yang telah hidup lama, tetapi kekuatan tempur mereka paling banyak setara dengan Mokong. Bahkan jika mereka bertarung, mereka bukanlah tandingan Lu Ming. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun dari tiga sekte yang keluar untuk bertarung. Adegan itu sunyi senyap. Sepertinya kamu sudah mengaku kalah. Karena tidak ada yang akan bertarung, sesuai kesepakatan, kalian semua harus mundur. Lu Ming berkata sambil menatap ketiga pemimpin sekte itu.
Lelucon yang luar biasa. Mengapa kita harus mundur? Grandmaster Sekte Iblis Langit mencibir, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kalian baru saja menyetujuinya, dan ada banyak sekali saksi. Apakah kalian akan menarik kembali kata-katamu? Petik 2. Lu Ming berkata dengan dingin. Tentu saja kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Tapi yang baru saja kami sepakati untuk dipertaruhkan denganmu adalah warisan dan harta karun Kaisar Chang. Jika kami menang, Anda menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Jika Anda menang, kami akan mundur. Tapi itu hanya pertaruhan atas warisan dan harta Kaisar Chang. Sekarang, kami curiga Anda memiliki warisan dan harta lain pada Anda. Serahkan. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mencibir. Kamu hina dan tidak tahu malu, kamu berdalih. Master Cloud Dragon Valley meraung. Haha, jadi beginilah betapa tak tahu malunya dirimu. Sebagai kepala sekte, Anda benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain begitu tidak tahu malu. Omong kosong, karena kamu sudah keluar, jangan kembali. Mati. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berteriak dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, cakar iblis besar menyapu Lu Ming. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming seperti gunung Tai. Merusak. Lu Ming meraung dan meledak sekuat tenaga. Dia melayangkan pukulan ke kekosongan di belakangnya. Kekosongan itu sepertinya dipecahkan oleh kekuatan Lu Ming saat dia mundur dengan cepat. Bas. Pada saat ini, cahaya pedang melesat ke langit. Master Cloud Dragon Valley mulai bergerak dan menebas cakar iblis itu dengan pedangnya. Ayo serang bersama dan kalahkan Lu Ming. Teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Menyerang. Pada saat yang sama, Master Sekte dari Sekte Dewa dan Sekte Racun keinginan menyerang bersama dan bergegas menuju Lu Ming. Mengaum. Raungan naga bergema saat penguasa lembah naga es melangkah maju dan meninju. Naga es yang sangat besar mengembun dan memblokir serangan dua sekte master dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu. Bas. Pada saat ini, seberkas cahaya suci keluar dari kerumunan Sekte Tianshan. Itu sangat mempesona dan bergegas menuju Lu Ming. Orang suci mutlak lainnya, orang suci absolut lainnya diam-diam datang ke Sekte Tianshan. Enyah. Master Cloud Dragon Valley meraung. Suaranya seperti guntur saat dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu sepertinya menerobos kehampaan dan menebas para biksu absolut yang sedang menyerang. Tubuh orang suci absolut itu dikelilingi oleh cahaya suci. Dia mengulurkan jarinya, dan cahaya suci yang menakutkan itu seperti pita yang menyapu cahaya pedang Master Lembah Naga Awan. Itu adalah seni suci, pemutusan cahaya suci. Namun, teknik yang dimiliki oleh biksu absolut ini puluhan kali lebih kuat daripada teknik milik Mokong. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tebasan cahaya suci terus menebas cahaya pedang milik Master Lembah Naga Awan. Mundur, mundur, teriak penguasa lembah Cloud Dragon. Dia pindah dan muncul di samping Lu Ming. Dia membungkus Lu Ming dengan kekuatan suci dan mundur ke lembah Dewa Naga. Master Lembah Naga Es mengikuti dari belakang. Dengan kekuatan tempur mereka, jika mereka ingin mundur, pihak lain tidak akan bisa menghentikan mereka. Keduanya mundur kembali ke dalam barisan pelindung Sekte Lembah Dewa Naga. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Para Master Sekte dari Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan para Supreme Saint lainnya muncul di luar barisan pelindung Lembah Dewa Naga. Momentum mereka seperti pelangi, membentuk angin kencang yang terus-menerus menghantam barisan pelindung Lembah Dewa Naga. Sepertinya Lembah Dewa Naga akan melindungi Lu Ming sampai akhir. Kata Master Sekte dari Sekte Tianshan dengan dingin. Saat dia membuka matanya, cahaya suci yang menyilaukan muncul, yang sangat mengejutkan. Apa yang ditutup-tutupi? Lu Ming adalah murid Lembah Dewa Naga, dan tugas kita adalah melindunginya. Anda sekte besar yang menarik kembali kata-kata Anda dan menolak mengakui bahwa Anda kalah taruhan. Lelucon yang luar biasa. Kata Master Lembah Naga Es. Baiklah, kalau begitu, kita akan menghancurkan Lembah Dewa Naga. Mulai sekarang, tidak akan ada Lembah Dewa Naga di wilayah Azure. Grandmaster Sekte Iblis Langit berbicara. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat mendominasi. Semua anggota Sekte Iblis Tianyu, dengarkan. Bentuk formasi dan serang Lembah Dewa Naga. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit adalah orang pertama yang memberi perintah. Semua anggota Sekte Yudu, dengarkan.
Bentuk formasi besar dan serang lembah Dewa Naga. Setelah itu, Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan juga mengeluarkan perintah. Mata Master Sekte Tianshen berkedip-kedip. Dia tidak menyangka Sekte Iblis Langit dan Sekte Yudu begitu tegas dan langsung memberi perintah untuk menyerang. Pada akhirnya, dia pun memberi perintah untuk menyerang. Membunuh. Membunuh. Puluhan ribu ahli dari 3 sekte keluar, niat membunuh mereka melonjak seperti air pasang. Energi yang mengerikan meletus, membentuk formasi yang menakutkan. Di Sekte Iblis Tianyu, banyak ahli berkumpul untuk membentuk Dewa Iblis berkepala 3 dan berlengan 6. Setiap lengan memegang senjata, tingginya 100.000 kaki, lebih besar dari gunung, dan menyerang lembah Dewa Naga. Ledakan. Aura Dewa Iblis terlalu menakutkan. Serangan itu mendarat di Grand Area lembah Dewa Naga yang melindungi sekte, menyebabkannya bergetar hebat. Di sisi lain, formasi Sekte Yudu berkumpul dan membentuk katak besar. Meski tingginya tidak sejuta kaki, tingginya masih puluhan ribu kaki. Dengan teriakan nyaring, ia memuntahkan gas beracun yang mengerikan, menenggelamkan seluruh pintu masuk lembah Dewa Naga. Bab 1717 Sang Patriark Naga Es. Adapun Sekte Tianshen, mereka membentuk barisan besar dan membentuk tombak panjang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu mempesona dan bahkan lebih cemerlang dari matahari di langit. Suara mendesing. Saat tombak panjang itu menembus udara, ruang di sekitarnya beriak seolah-olah hendak ditusuk. Ledakan. Tombak panjang itu menembus barisan pelindung lembah Dewa Naga. Tirai tipis itu runtuh dan hampir roboh. 7 lembah Dewa Naga, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Dan EBSCP, bunuh. Perintah Master Lembah Naga Es. Di lembah Dewa Naga, para murid dari setiap lembah berkumpul dan membentuk barisan besar. Namun, Yin Zeng dan orang-orang di lembah Naga Perak bersembunyi di belakang. Tidak mungkin kita, lembah Naga Perak, akan bekerja untuk anak itu, Lu Ming. Yin Zeng mencibir. Dia diam-diam memerintahkan para tetua dan murid lembah Naga Perak untuk bersembunyi di belakang dan tidak menyerang ketika pertempuran dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi pelindung sekte terus bergetar. Formasi yang dibentuk oleh para ahli dari 3 sekte itu terlalu kuat. Formasi lembah Dewa Naga yang melindungi sekte tidak dapat bertahan lama. Sungguh penuh kebencian. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia melihat ketiga sekte besar yang menyerang dengan liar di luar, matanya menyala-nyala. Jika dia bisa, dia lebih suka menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang untuk mengakhiri perang ini. Namun, jelas bahwa meskipun dia menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Ini karena pihak lain tidak akan pernah puas dan ingin dia menyerahkan warisan Kaisar Chang. Dia bahkan menyerahkan rahasianya yang lain untuk mencari jiwanya. Kepemilikan Liontin Giok oleh orang biasa adalah kejahatan. Itu semua karena kekuatannya terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan untuk menyapu benua Azure, seperti Kaisar Chang, yang memerintah suatu wilayah, Sekte Dewa Surgawi dan sekte lainnya bahkan tidak akan berani mengeluarkan kentut. Mereka hanya akan dengan patuh merendahkan diri di kakinya. Ledakan, ledakan. Arai pelindung Sekte Lembah Dewa Naga bergetar semakin hebat. Bang, bang, ledakan keras terdengar di beberapa gunung salju besar di Lembah Dewa Naga. Basis susunannya meledak karena tekanan yang kuat. Beberapa fondasi formasi retak dan kekuatan formasi menjadi lemah. Kaca, kaca, beberapa bagian dari susunan pelindung besar sekte tersebut telah retak. Semakin banyak retakan yang muncul, akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. Membunuh, membunuh, para ahli dari 3 sekte membentuk formasi besar dan bergegas menuju lembah Dewa Naga. 4 orang suci absolut memimpin dan menyerang ke arah Lu Ming. Para penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es terbang dan menghadapi 4 orang suci absolut. Keempat ahli itu terbang ke langit dan terlibat dalam pertempuran sengit. Para ahli lain dari 3 sekte membentuk formasi. Dewa Iblis Raksasa, Katak, dan Tombak menyerang penduduk lembah Dewa Naga. Mengaum, mengaum, raungan naga terdengar di lembah Dewa Naga. Para ahli dari masing-masing 7 lembah Dewa Naga membentuk barisan besar. Seketika, naga es, naga ungu, naga darah. Sebanyak 5 naga sejati yang besar naik ke langit dan menghadapi Dewa Iblis yang sangat besar. Hanya mereka yang berasal dari lembah naga perak yang bersembunyi di belakang dan tidak bergerak. Adapun Cloud Dragon Valley,
karena kurangnya orang, sulit untuk membentuk susunan sebesar itu. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dengan angin kencang yang memecahkan tanah. Lembah es di tepi terluar lembah Dewa Naga retak akibat tabrakan tersebut. Tempat tinggal gua yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam pertempuran besar. Untungnya, banyak murid yang lebih lemah sudah mundur ke kedalaman lembah Dewa Naga. Saudara muda Luming, ayo mundur. Yang Tianzong dan yang lainnya muncul di samping Luming. Beberapa dari mereka mundur. Sulit bagi mereka untuk ikut campur dalam pertarungan antar formasi. Luming mundur bersama Yang Tianzong dan yang lainnya, matanya berbinar. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan tombak reinkarnasi. Hanya ada dua kekuatan dalam tombak reinkarnasi. Jika ada yang digunakan, ada yang hilang. Itu sangat berharga dan Luming tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Formasi hebat, bangkit. Seorang lelaki tua di lembah Dewa Naga berteriak. Dia adalah orang suci agung di alam kesempurnaan agung dan bertanggung jawab atas pertempuran tersebut. Seluruh lembah dan gunung salju di lembah Dewa Naga bersinar terang. Angin dan salju yang tak ada habisnya berkumpul dan akhirnya mengembun menjadi selusin naga salju setinggi 10.000 kaki. Mereka menerkam pembentukan 3 sekte besar. Ini adalah keunggulan tuan rumah. Di lembah Dewa Naga, selain susunan pelindung sekte, ada banyak susunan penyerang lainnya. Formasi ofensif, ditambah dengan pembentukan 5 lembah naga di lembah Dewa Naga, menyulitkan kedua belah pihak untuk memutuskan siapa yang akan menang. Namun, jelas sekali bahwa sisi lembah Dewa Naga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, 3 sekte besar semuanya adalah elit. Pembentukan para ahli dari seluruh sekte sangat kuat. Lembah Dewa Naga hanyalah sebuah sekte. Bahkan dengan keunggulan sebagai tuan rumah, mereka masih belum bisa menandinginya. Naga sejati yang dibentuk oleh formasi terus mundur. Di angkasa, penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es sedang bertarung melawan 4 orang suci absolut, namun mereka bukanlah tandingan mereka. Situasi semakin buruk di lembah Dewa Naga. Tombak reinkarnasi muncul di tangan Luming. Meskipun 2 gumpalan energi dalam tombak reinkarnasi sangat berharga, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Namun, pada saat ini, raungan naga yang mengguncang bumi datang dari kedalaman lembah Dewa Naga. Raungan naga menembus awan dan menyebar sejauh ratusan ribu mil. Itu seperti auman naga surgawi kuno, sangat menakutkan. Semua orang dari 3 sekte terkejut dan mau tidak mau melihat ke dalam lembah Dewa Naga. Mengaum, raungan naga lainnya terdengar. Kemudian, seekor naga sejati yang sangat besar berlari keluar dari gunung salju yang luas. Tubuhnya berwarna putih dan jernih. Panjangnya lebih dari 10.000 meter dan cakar naganya melayang di udara. Dalam sekejap, ia muncul di medan perang. Patriark Naga Es. Itu adalah Patriark Naga Es. Para murid lembah Dewa Naga bersorak. Luming, Yang Tianzong, Tian Cui dan yang lainnya juga tercengang. Dikatakan bahwa di kedalaman lembah Dewa Naga, di pegunungan salju yang luas dan tak berujung, hiduplah seekor naga es. Ia telah hidup lama sekali dan merupakan binatang suci penjaga lembah Dewa Naga. Salju lebat di lembah Dewa Naga juga disebabkan oleh naga es ini. Dia tidak menyangka hal itu benar. Penyusup, pergilah. Sang Patriark Naga Es meraung, dan tubuhnya yang sudah besar tumbuh kembali. Kemudian, dia mencakar Dewa Iblis besar yang dipadatkan oleh Sekte Iblis Tianyu. Ledakan. Dewa Iblis raksasa itu dipaksa mundur oleh cakar naga es, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Kemudian, naga surgawi mengayunkan ekornya dan menyapu tombak besar itu. Para ahli yang membentuk formasi tampaknya berada di bawah tekanan yang mengerikan. Wajah mereka menjadi pucat dan hampir memuntahkan darah. Naga es kemudian mengeluarkan raungan panjang dan mengeluarkan arus dingin yang mengerikan dari mulutnya, membekukan katak yang panjangnya puluhan ribu kaki itu tertawa. Itu membuat banyak ahli sekte Yudu memuntahkan darah. Sang Patriark Naga Es terlalu kuat. Dia menekan Grand Arai 3 sekte dengan satu gerakan. Setelah itu, Naga Es melangkah maju sekali lagi, mencakar katak tersebut. Kodok itu segera meledak, menyebabkan banyak ahli dari sekte Yudu mundur dengan panik, menderita luka berat. Mundur, mundur. Orang-orang dari sekte Tianshen dan sekte Iblis Tianyu dengan cepat mundur, tidak berani melawan. Pada saat ini,
Naga es meraung dan melesat ke langit menuju medan perang para orang suci absolut. Bab 1718 Tiga tetes sari darah naga sejati biksu yang mutlak. Naga es bergegas menuju medan pertempuran para orang suci absolut. Bahkan sebelum ia tiba, dua bilah es ditembakkan dari tanduknya dan menebas Master Sekte Dewa Langit. Naga es lembah Dewa Naga yang lama masih hidup. Master Sekte dari Sekte Tianshan meraung, dan wajahnya sangat berat. Cahaya suci memenuhi udara, dan dia terus-menerus menebaskan dua pedang cahaya suci, menghalangi kedua bilah es tersebut. Bahkan jika kamu mati, orang tua ini tidak akan mati. Naga es meraung dan mendekat dengan kecepatan ekstrim. Cakar naganya mencengkeram Master Sekte Dewa Langit dan Sekte Iblis Langit. Raungan mengerikan terdengar di langit. Kemanapun cakar naga lewat, ruangnya tampak membeku. Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu tidak berani gegabah. Mereka menggunakan kekuatan magis mereka untuk melawan naga es bersama-sama. Namun, mereka terpaksa mundur terus-menerus. Tubuh mereka tertutup lapisan es dan hampir membeku. Kerajaan Naga Es. Es di tubuh kepala keluarga naga es semakin lama semakin kuat. Pada akhirnya, tampaknya telah berubah menjadi sebuah kerajaan. Di dalam kerajaan ini, naga es yang tak terhitung jumlahnya muncul dan meraung saat mereka menerkam ke arah dua Master Sekte. Dan EBSCP, kedua Master Sekte itu meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka masih sepenuhnya ditekan oleh naga es. Di sisi lain, ada dua ahli yang lebih sedikit. Master Sekte dari Sekte Racun Hasrat dan Sein Mutlak lainnya dari Sekte Dewa bukanlah tandingan Master Lembah-Lembah Naga Awan dan Master Lembah-Lembah Naga Es. Mereka ditekan oleh keduanya dan dirugikan. Di angkasa, pertarungan antara para biksu absolut sangatlah sengit. Setelah selusin gerakan, Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu batuk darah dan mundur. Mereka dilukai oleh kepala keluarga naga es. Mundur, mundur dulu. Master Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya meraung dan mulai mundur. Jika pertempuran terus berlanjut, itu akan merugikan mereka. Master Cloud Dragon Valley mampu melawan dua orang suci absolut. Sang Patriark Naga Es bahkan lebih kuat dari Master Lembah Naga Awan. Mereka bukan tandingannya. Jika mereka terus bertarung, mereka akan terancam kematian. Mereka mundur saat bertarung. Semua murid dan tetua dari tiga sekte juga mundur. Bang! Bang! Naga es itu menghentakkan kakinya di udara dan mengejar ketua sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu. Dengan setiap langkah yang diambil, es yang mengerikan akan berjatuhan seperti meteorit. Puff! Puff! Meskipun mereka berdua mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih mengeluarkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi pucat. Lembah Dewa Naga, kamu akan menjadikan dunia sebagai musuhmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindungi Luming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit melolong. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti wanita gila. Cahaya iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, dia meledakkan diri dengan beberapa senjata suci yang hebat dan bergegas keluar dari jangkauan serangan leluhur naga es. Ketua sekte dari Sekte Tianshan mengikuti di belakangnya. Keduanya berada jauh dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga terbang dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pengaruh. Para ahli dari Lembah Dewa Naga tidak mengejarnya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Jika pihak lain menjadi gila dan melawan sekuat tenaga, mereka juga akan terluka. Para murid Lembah Dewa Naga menghela nafas lega setelah orang-orang dari tiga sekte besar pergi. Tiga sekte besar, termasuk Sekte Tianshan, sangatlah kuat di antara banyak kekuatan di wilayah Azure. Setiap sekte tidak lebih lemah dari Lembah Dewa Naga. Jika tiga sekte besar bergabung, Lembah Dewa Naga bukanlah tandingan mereka. Jika nenek moyang naga es yang legendaris tidak muncul, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Semua murid, bersihkan medan perang dan jaga tempat itu. Ayo pergi. Penguasa Lembah Naga Es memberi perintah, menatap orang-orang Lembah Naga Perak yang bersembunyi di belakang dengan mata dingin. Lu Ming ini sungguh beruntung. Dia baik-baik saja bahkan setelah ini. Pemimpin Lembah-Lembah Naga Perak tidak memperhatikan tatapan penguasa Lembah Naga Es. Matanya tertuju pada Lu Ming, dan kilatan dingin muncul di matanya. Salam, leluhur Naga Es. Patriark Naga Es, Lembah Master Lembah Naga Es, Lembah Naga Awan, dan yang lainnya membungkuk kepada kepala keluarga Naga Es.
Sang Patriark Naga Es memutar tubuhnya dan berubah menjadi lelaki tua kekar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu." Kemudian, dia memandang Luming dan maju selangkah. Dia muncul di depan Luming dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Junior Luming menyapa kepala keluarga Naga Es. Luming membungkuk kepada kepala keluarga Naga Es. "Haha, kamu tidak jahat, nak. Ikut denganku." Kemudian, tanpa berkata apapun lagi, dia berjalan menuju gunung salju besar di kedalaman lembah Dewa Naga. Luming tercengang. Mengapa Patriark Naga Es mencarinya? "Minger, pergi." Suara Master Lembah Naga Awan terdengar di telinga Luming. Luming mengangguk dan mengikuti kepala keluarga Naga Es di udara. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, menuju jauh ke dalam gunung salju. Di kedalaman lembah Dewa Naga, terdapat pegunungan salju yang luas dan tak berujung. Mereka berdua melintasi puluhan gunung salju sebelum kepala keluarga Naga Es akhirnya berhenti di gunung salju secara acak. Luming mendarat di samping kepala keluarga Naga Es dan tidak mengatakan apa-apa. "Tubuh rohmu seharusnya adalah tubuh tempur 9 naga, kan?" Petik 2. Kata kepala keluarga Naga Es. "Tubuh tempur 9 naga adalah tubuh tempur Dewa Naga." "Itu benar. Garis keturunan yang aku bangun adalah garis keturunan 9 naga." Luming mengangguk. "Garis keturunan dari 9 naga seharusnya dapat berevolusi terus-menerus hingga kamu mencapai tubuh spiritual surgawi kelas atas. Saya dapat melihat ki darah Anda kuat dan akan segera berevolusi. Saya akan memberi Anda 3 tetes esensi darah untuk membantu Anda." Botol giok muncul di tangan kepala keluarga Naga Es dan dia menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambil botol itu secara naluriah. Dia membukanya dan menemukan 3 tetes sari darah di dalam botol. Itu seperti berlian darah yang mempesona, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Bahkan ada seekor naga kecil yang mengelilingi permukaan esensi darah. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan aura seorang biksu absolut dari 3 tetes esensi darahnya. Ini adalah 3 tetes sari darah naga suci sejati. Esensi spiritual dari darah naga sejati jelas lebih berlimpah daripada yang ada di lembah naga. 3 tetes darah ini sangat berharga. Terima kasih banyak atas hadiah murah hati dari senior. Luming mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih kembali. Saya memperoleh 3 tetes sari darah ini secara tidak sengaja. Mereka tidak banyak berguna bagiku sekarang. Anda bisa mengambilnya. Baiklah, jaga baik-baik Sue Ningsin di masa depan. Kata kepala keluarga Naga Es. Jantung Luming berdetak kencang. Sepertinya hubungan antara Patriark Naga Es dan Sue Ningsin tidaklah sederhana. Naga Es dan Naga Salju. Nenek moyang. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. "Leluhur tua, pertempuran hari ini semua karena aku. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan Kaisar Chang. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Anda dapat mendistribusikannya ke seluruh lembah Dewa Naga sesuai keinginan. Perang ini semua karena dia." Selain itu, Luming merasa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia tidak tega melibatkan seluruh lembah Dewa Naga. Karena dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan Kaisar Chang, dia sebaiknya menyerahkannya untuk meningkatkan kekuatan lembah Dewa Naga. Cincin Kaisar Chang. Anda bisa menyimpannya. Ini adalah kesempatan Anda sendiri. Lembah Dewa Naga tidak akan menghilangkan kesempatan murid manapun. Merampas kesempatan seorang murid sama dengan merampas potensinya. Bagaimana dia bisa melahirkan tuan yang tiada taranya? Sang Patriark Naga Es melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Namun, cincin ini memiliki jejak Kaisar Chang di atasnya. Saya khawatir meskipun saya menyerang, saya tidak akan dapat mematahkan jejaknya dalam waktu singkat. Simpanlah untuk saat ini dan Anda akan dapat memecahkannya sendiri di masa mendatang." Karena kepala keluarga Naga Es berkata demikian, Luming tidak berkata apa-apa lagi dan menyimpan cincin penyimpanan Kaisar Chang. "Pergilah, anak kecil. Saya menantikan pertumbuhan Anda." Sang Patriark Naga Es melambaikan tangannya. Luming membungkuk kepada kepala keluarga Naga Es dan pergi. Bab 1719 Evolusi Tubuh Roh, Jari Kekacauan Kesengsaraan. Luming kembali ke lembah Yunlong dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan, berencana untuk memurnikan 3 tetes esensi darah naga sejati. Sekarang, kuncinya adalah terus meningkatkan kekuatannya.
Jika tubuh roh Lu Ming bisa berevolusi lagi, kekuatannya pasti akan melonjak. Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan setetes sari darah naga sejati. Esensi darahnya memancarkan tekanan suci mutlak yang kuat, menyebabkan kulit Lu Ming terasa perih. Angsa, Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan menyelimuti setetes esensi darah. Dia mulai melahap esensi spiritual dalam esensi darah dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. 3 hari kemudian, setetes esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Lu Ming mengambil setetes lagi. Begitu saja, 9 hari kemudian, 3 tetes sari darah telah dimurnikan seluruhnya. Energinya telah menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Akumulasi Lu Ming telah mencapai batasnya. Mengaum, raungan naga mengguncang 9 surga. Di atas kepala Lu Ming, seekor naga besar muncul di langit. Ia berputar di langit dan terus-menerus menderu. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan cahaya yang menyilaukan. Otot-ototnya menggeliat seolah ada naga kecil yang berenang di tubuhnya. Tubuh Lu Ming sedang mengalami transformasi. Pelindung tulangnya terus menjadi lebih kuat. Itu beberapa ratus hingga 1000 kali lebih tangguh daripada Vajra. Otot-ototnya penuh elastisitas, dan begitu meledak, mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Darahnya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat dan sangat kuat. Tubuh fisik Lu Ming menjadi semakin kuat. Seperti naga surgawi, setiap gerakannya tidak bisa dihancurkan. Setelah beberapa saat, 9 naga di langit bergegas ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming lalu membuka matanya. Saya telah berhasil berevolusi. Tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Dia memiliki tubuh spiritual celestial tingkat menengah. Selain itu, tubuh Lu Ming telah menyempurnakan jejak Qi yang kacau. Kekuatan tubuh rohnya tidak lebih lemah dibandingkan dengan tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Evolusi tubuh roh telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Sekarang, jika dia menghadapi ahli seperti Mo Kong lagi, dia akan mampu menghancurkan seni surgawi Mo Kong dengan satu gerakan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sambil berpikir, Lu Ming berjalan keluar dari diagram gunung dan sungai. Setelah 10 hari mengasingkan diri, Lu Ming ingin mengetahui bagaimana situasi di wilayah Azure. Benar saja, dia menemukan informasi penting. Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu mengumumkan kepada dunia bahwa mereka mengundang semua kekuatan lain di benua Azure untuk membentuk aliansi di Sekte Iblis Tianyu dalam waktu 1 bulan. Mereka akan menghancurkan lembah Dewa Naga dan memaksa Lu Ming menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Saat berita ini keluar, seluruh benua Azure terguncang. Untuk sementara waktu, angin dan awan di wilayah Azure berubah, seolah-olah sedang terjadi badai. Dari berbagai kekuatan di benua Azure, ada beberapa yang mempertahankan sikap netral dan mengamati dari pinggir lapangan. Beberapa kekuatan sudah dalam perjalanan menuju Sekte Iblis Tianyu. Persekutuan. Mata Lu Ming sangat dingin. Metode yang kejam. Dia ingin menyatukan banyak kekuatan besar di benua Azure untuk menghancurkan lembah Dewa Naga. Adapun mengapa dia berada di Sekte Iblis Surgawi, itu karena Sekte Iblis Surgawi adalah yang paling dekat dengan lembah Dewa Naga. Begitu dia bergerak, dia akan mampu mencapai lembah Dewa Naga dengan sangat cepat. Di lembah Dewa Naga, orang-orang berada dalam keadaan panik. Yin Zeng bahkan diam-diam mengirim orang untuk menabur perselisihan. Untuk sementara waktu, penduduk lembah Dewa Naga terguncang. Suara penyerahan Lu Ming menjadi semakin keras. Jika bukan karena penindasan penuh dari Master Lembah dan penampilan pribadi dari Patriark Naga Es, situasinya akan lebih baik. 1 bulan kemudian, Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat dan kembali ke gua tempat tinggalnya untuk melanjutkan budidaya tertutupnya. Saatnya berlatih jari kekacauan. Lu Ming berencana untuk mulai mengembangkan teknik kekuatan surgawi. Dan EBSP, sekarang, hukum kekacauannya memiliki kemampuan surgawi yang dapat dia kembangkan. Namun, hukum Arai Dao tidak memiliki seni suci yang sesuai, jadi dia hanya bisa mencarinya di masa depan. Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, bermeditasi di jari bencana kekacauan. Kesulitan dalam mengembangkan seni bela diri sakral sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar orang suci yang cerdas di benua Azure belum berhasil mengolahnya. Di benua Azure, hanya para Supreme Saint yang berhasil mengolahnya. Terlebih lagi, kekuatan kemampuan surgawi sangat bervariasi sesuai dengan suhu.
Seni bela diri sakral Mokong baru 10% selesai dan dia baru saja memulainya. Tentu saja, untuk teknik seni sakral, setiap perbedaan kematangan sebesar 10% atau bahkan 5% akan menghasilkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Misalnya, 20% akan beberapa kali lebih kuat dari 10%. Jika dia mengolahnya hingga 100%, kekuatannya akan menghancurkan bumi. Namun, banyak orang suci absolut yang tidak dapat mengembangkan suatu teknik hingga 100% selesai. Ini karena menumbuhkan kekuatan surgawi juga merupakan proses memahami hukum. Kekuatan dan hukum surgawi saling melengkapi. Saat mengolah seni sakral, hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap hukum. Semakin kuat pemahaman seseorang terhadap hukum, semakin kuat pula seni sakralnya. Mengolah kekuatan surgawi dapat mempercepat pemahaman seseorang terhadap hukum. Jika seseorang mengembangkan kekuatan suci hingga 100%, itu berarti seseorang telah memahami hukum hingga puncaknya dan telah menguasainya sepenuhnya. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan seperangkat hukum nomologis yang lengkap sebagai landasan untuk mengembangkan dunia kecil dan berupaya menerobos ke ranah kaisar bela diri. Dari sini, orang dapat melihat betapa sulitnya mengembangkan kekuatan suci hingga 100%. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Hari aliansi dengan Sekte Tian Shen semakin dekat. Aku masih belum berhasil. Lu Ming menghela nafas di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Setelah lebih dari 20 hari, dia masih belum berhasil mengolah jari kesusahan keos yang utama. Dia bahkan belum mencapai level pemula. Teknik kekuatan yang luar biasa memang sulit untuk dikembangkan. Selain itu adalah teknik kekuatan luar biasa yang menggunakan hukum kekacauan sebagai landasannya. Kesulitan mengolahnya pun semakin sulit. Tentu saja, setelah berhasil dibudidayakan, kekuatannya pasti akan sangat mengejutkan. Saya masih terlalu cemas. Saya terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Semakin sulit untuk sukses, semakin saya harus rileks. Lu Ming menghirup udara keruh dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia berencana pergi jalan-jalan atau memberi siang-siang bimbingan tentang kultivasinya. Lu Ming berjalan di antara master lembah naga awan. Angin dingin bertiup, dan suasana hati Lu Ming yang cemas perlahan menjadi tenang. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan melihatnya. Qiu Yingying lah yang mengiriminya transmisi suara. Dia terdengar sangat cemas seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Ming mengambil langkah maju dan menuju pintu masuk lembah naga awan. Benar saja, di pintu masuk Cloud Dragon Valley, dia melihat Qiu Yingying dengan cemas mondar-mandir. Yingying, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya langsung. Lu Ming, tolong selamatkan kakakku. Saat melihat Lu Ming, air mata mengalir di mata Qiu Ying seolah dia akan menangis. Ada apa, saudara Qiu? Lu Ming bertanya. Kakak laki-lakiku sekarang berada di pegunungan saat matahari terbenam. Dia dikejar oleh Mo yang dari Sekte Iblis Tian Yu. Qiu Yingying berkata dengan cemas. Pegunungan saat matahari terbenam. Anda dikejar oleh Mo Yang. Ayo pergi, kita akan bicara sambil berjalan. Lu Ming melambaikan tangannya dan energi Sein menyelimuti Qiu Yingying. Dia membawa Qiu Yingying ke udara dan terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Pegunungan Luoxia terletak di tengah lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu. Namun, lokasinya lebih dekat ke lembah Dewa Naga. Lu Ming terbang menuju pegunungan Luoxia dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Qiu Yingying menjelaskan keseluruhan situasinya. Bab 1720 Lu Ming, itu kamu. Ternyata Qiu Hao dan seorang murid perempuan dari Sekte Iblis Tianyu telah saling mengenal dan jatuh cinta. Namun, karena suatu alasan, Mo yang mengetahui hal ini, dan dalam kemarahannya, dia ingin membunuh Qiu Hao dan murid perempuan itu. Qiu Hao dan murid perempuan dari Sekte Iblis Tianyu telah tiba lebih awal. Qiu Hao telah membawa pihak lain ke lembah Dewa Naga, tapi dia dikejar oleh Mo Yang. Belum lama ini, dia melarikan diri ke pegunungan saat matahari terbenam dan mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yingying untuk meminta bantuan. Dengan status Qiu Yingying di lembah Dewa Naga, bagaimana mungkin dia bisa menemukan ahli yang terlalu kuat? Mo yang telah berada di alam setengah suci tahap ketiga selama pertemuan perbaikan harta karun terakhir, dan dia pasti membawa para ahli bersamanya. Jika dia harus meminta bantuan,
setidaknya dia harus meminta bantuan seorang suci. Bagaimana bisa Qiu Yingying mengundang seorang Sein? Dia hanya bisa memikirkan Lu Ming, dan dalam kepanikannya, dia pergi mencarinya. Kecepatan Lu Ming saat ini sangat mencengangkan. Dia membawa Qiu Yingying bersamanya dan melesat melintasi langit seperti aliran cahaya. Mereka menuju ke arah matahari terbenam pegunungan. Hanya dalam beberapa jam, mereka sudah dekat dengan matahari terbenam di pegunungan. Menurut Qiu Yingying, orang tuanya telah membuatkan jimat takdir untuknya dan Qiu Hao sejak mereka masih muda. Dengan jimat takdir, mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain dalam jarak tertentu. Ini juga untuk memungkinkan saudara kandung saling menjaga satu sama lain ketika mereka berada di dunia nyata. Pada saat yang sama, di sebuah lembah di pegunungan Luoxia, Qiu Hao dan seorang wanita muda cantik berpegangan tangan dan memandang ke langit dengan ekspresi mengerikan. Di udara, 3 sosok berdiri di udara dan memandang mereka berdua dengan ekspresi dingin. Orang yang memimpin adalah Mo Yang, dan di belakangnya ada 2 orang tua. Aura mereka kuat, dan Sein mereka mungkin menyebar ke udara. Mereka jelas merupakan 2 ahli alam Sein. Kakak senior Mo Yang, Qiu Hao dan aku benar-benar jatuh cinta. Tolong biarkan kami pergi. Wanita muda itu memohon. Diamlah, kamu jalang. Begitu banyak saudara doktrin iblis yang mengejarmu, tapi kamu selalu menolaknya. Kenapa kamu harus bergaul dengan sampah dari lembah Dewa Naga ini? Kamu hanya mendekati kematian. Mo Yang dengan dingin memarahi. Kakak senior Mo Yang, ketika saya pertama kali bertemu Qiu Hao, tidak ada konflik antara sekte iblis Tianyu dan lembah Dewa Naga. Wanita muda itu menjelaskan. Diam, kamu memang seperti itu, Jalang Xian Yanxing. Kalian berdua layak mati. Wajah Mo yang menjadi lebih dingin, terutama ketika dia menyebut Xian Yanxing. Matanya terbakar amarah dan kejahatan. Kamu tidak diperbolehkan menghina gadis suci. Kata wanita muda itu. Seperti yang diharapkan, kamu adalah pelayan Xian Yanxing. Kalian berdua sama. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mo yang turun dari langit, dan auranya yang kuat menekan Qiu Hao dan pria lainnya. Tubuh Qiu Hao bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sungguh sampah. Saya tidak mengerti mengapa Anda menyukai sampah ini. Mo yang memandang Qiu Hao dengan jijik dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Qiu Hao, lari. Wanita muda itu mendorong Qiu Hao menjauh, lalu melepaskan kekuatan iblisnya dan memukul Mo yang dengan telapak tangannya. Namun, perbedaan antara dia dan Mo yang terlalu besar. Kekuatan telapak tangannya langsung dihancurkan oleh Mo Yang, dan dia ditangkap oleh cakar iblis yang telah dia kental. Jia-jia, Mo Yang, lepaskan Jia-jia. Mati, Qiu Hao meraung. Dengan mata merah, dia menyerang Mo Yang seperti binatang buas. Sampah, kamu sedang mencari kematian. Mati, Mo Yang berteriak dengan dingin. Demonik Qi berkumpul dan membentuk tombak iblis. Tembakannya seperti kilat dan menembus dada Qiu Hao, memakukannya ke tanah. Qiu Hao memuntahkan seteguk darah. Kultivasinya disegel oleh Qi iblis dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Qiu Hao, seru wanita muda itu. Telapak tangan Mo yang mendarat di wajah wanita muda itu, dan bekas telapak tangan segera muncul. Tubuh wanita muda itu mulai meronta dengan hebat. Mata Mo yang menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Api jahat di matanya semakin kuat saat dia menatap wanita muda itu dan berkata dengan dingin, "Kamu jalang, sebagai pelayan Xian Yanxing, kamu benar-benar mirip dengannya. Meski kamu tidak secantik itu, kamu tetap bisa bermain dengannya, hahaha. Hewan, lepaskan dia, lepaskan dia." Mo Yang, teriak Qiu Hao, matanya dipenuhi amarah. Yang dia inginkan hanyalah membakar Mo Yang menjadi abu. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Mo Yang melambaikan tangannya, dan pancaran cahaya iblis menembus anggota tubuh Qiu Hao, menjepitnya ke tanah. Dia berkata dengan dingin, "Dasar sampah, beraninya kamu merayu murid sekte iblis Tian Yuku. Sekarang, aku akan membiarkanmu menonton. Tonton saat saya bermain dengan orang yang Anda cintai." Hahaha. Saat Mo Yang berbicara, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menjangkau wanita muda itu. Kedua lelaki tua itu memandang dengan dingin, seolah mereka sudah terbiasa. Mereka adalah pembantu terpercaya Mo Yang, dan ini bukan pertama kalinya Mo Yang melakukan hal seperti ini. Mereka telah melihatnya berkali-kali.
Qiyu Hao, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Wanita muda itu memandang Qiyu Hao dengan sedih, dan air matanya mengalir seperti untaian mutiara yang putus. Jalang, apa yang kamu lakukan? Mati. Mo Yang juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan meraung. Namun, semuanya sudah terlambat. Lapisan ki hijau menyebar ke seluruh wajah wanita muda itu dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan hidup wanita muda itu benar-benar padam. Kamu menyembunyikan pil racun di mulutmu. Mati. Mo Yang meraung. Wanita muda itu sebenarnya menyembunyikan pil racun di mulutnya. Pada saat kritis, dia menggigit pil racun. Itu adalah racun yang mengerikan, dan dalam sekejap, nyawa wanita muda itu musnah. Mo Yang sangat tidak senang. Suasana hatinya yang akhirnya berhasil dia dapatkan, terganggu begitu saja. Dengan santainya ia menghempaskan tubuh wanita muda itu ke samping. Jia-jia, Qiyu Hao meraung, matanya merah. Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Buat dia menyesal dilahirkan ke dunia ini. Mo Yang menginstruksikan seorang lelaki tua. Ya, jangan khawatir, Tuan Muda. Dia akan segera menjadi seekor anjing. Salah satu lelaki tua itu tersenyum menakutkan dan berjalan menuju Qiyu Hao. Namun, pada saat ini, suara mengerikan terdengar di udara. Sambaran petir hitam melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh lelaki tua itu secara naluriah gemetar. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Puci, tombak hitam panjang menembus dantian lelaki tua itu, menggesernya ke tanah sejauh ribuan meter, meninggalkan parit yang dalam di tanah. Mata lelaki tua itu terbuka lebar saat dia menatap langit di depannya. Ada dua sosok muda yang mengudara. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut panjang yang berkibar tertiup angin. Niat membunuh yang dia pancarkan begitu mengerikan hingga membuat orang merasa seolah-olah telah memasuki musim dingin. Lu Ming. Orang tua itu mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping dan dia menghembuskan nafas terakhir. Sosok pria dan wanita muda itu secara alami adalah Lu Ming dan Qiyu Yingying. Kakak laki-laki. Ketika Qiyu Yingying melihat keadaan menyedihkan Qiyu Hao, dia berteriak kaget, air mata mengalir di matanya. Lu Ming, itu kamu. Tidak, Mo Yang berteriak ngeri, wajahnya pucat. Bab 1721 Bagaimana kamu ingin mati? Tatapan Lu Ming sangat dingin, sangat dingin. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Dia bisa menebak situasi di tempat kejadian hanya dengan sekali pandang. Mo Yang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin dan melangkah maju. Kamu, blokir dia, mati. Mo Yang meraung, dan sosoknya menyerang ke depan seperti kilat. Tetua lainnya tidak akan sebodoh itu menghentikan Lu Ming. Saat itu, di luar lembah Dewa Naga, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Orang suci yang cerdas itu tidak terkalahkan. Jika dia naik, dia hanya akan mendekati kematian. Dia berbalik dan berlari ke arah lain. Lu Ming pasti akan mengejar Mo Yang terlebih dahulu. Dengan begitu, dia bisa melarikan diri. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya di udara, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Saat tubuh rohnya berevolusi, kekuatan melahapnya juga menjadi lebih kuat. Kekuatan melahap menyelimuti Mo Yang dan lelaki tua itu pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka terkena gaya gravitasi yang mengerikan. Bukan saja mereka tidak bisa terbang ke depan, tapi mereka juga terpaksa mundur. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Terbang-terbang. Kamu mendekati kematian. Mo Yang meraung. Dia sangat takut hingga isi perutnya akan pecah. Dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke depan, tetapi tubuhnya mundur semakin cepat. Orang tua itu juga sama. Dia bahkan tidak bisa terbang dengan budidaya alam suci. Dia sangat terkejut. Segera, mereka berdua mundur ke tempat tidak jauh dari Lu Ming. Ampuni aku, ampuni aku. Saya tidak melakukan apapun. Itu semua ulah Mo Yang. Orang tua itu meraung, mengkhianati orang tua itu. Anda, Mo Yang memelototi orang tua itu. Kalian semua serigala dari sarang yang sama, kalian akan mati. Lu Ming melambaikan tangannya. Kekuatan sucinya seperti pisau, memotong yang lebih tua menjadi dua. Jiwanya hancur pada saat bersamaan. Seorang suci di alam suci awal yang cerah benar-benar tidak berdaya di tangan Lu Ming. Pada saat ini,
Qiu Yingying telah mengeluarkan pedang Ki Iblis dari tubuh Qiu Hao. Qiu Hao merangkak ke sisi wanita muda itu dan memeluk tubuhnya seperti orang bodoh. Ini membuat tatapan Lu Ming menjadi lebih dingin. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Mo Yang, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Akhirnya, pandangan Lu Ming tertuju pada Mo Yang. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Ada begitu banyak kekuatan kuat di aliansi Sekte Setan Langit. Jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan mati, tetapi seluruh keluarga dan temanmu juga akan mati. Mo Yang meraung. Suara mendesing. Lu Ming menjentikkan jarinya, dan seberkas energi Sein melesat ke selangkangan Mo Yang, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ah! Mo Yang menjerit nyaring, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Bahkan sekarang, kamu masih mengancamku. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Lu Ming, bunuh aku jika kamu bisa. Biar ku beritahu, Xian Yanxing juga sudah mati. Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Hahaha, kamu terlalu naif. Mo Yang tertawa seperti orang gila. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup, jadi dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Hati Lu Ming bergetar dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Bicaralah, ada apa dengan King kecil? Apa yang kamu lakukan padanya? Hahaha, Lu Ming, aku tidak akan memberitahumu. Lain kali Anda melihatnya, dia bukan lagi dia. Dia bahkan mungkin membunuhmu. Hahaha. Mo Yang tertawa. Bicaralah, apa yang terjadi? Suara Lu Ming bahkan lebih dingin. Dia punya firasat buruk di hatinya. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Xian Yanxing. Pertama kali dia pergi ke Sekte Iblis Tianyu, dia diburu dalam perjalanan pulang. Kali kedua dia pergi, dia bahkan tidak melihat Xian Yanxing. Lu Ming, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Aku tidak akan memberitahumu. Mo Yang tertawa terbahak-bahak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak memberitahuku? Aku akan tahu jika aku mencari jiwamu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dengan cepat, dia muncul di depan Mo Yang. Dia mengulurkan tangannya dan menyegel budidaya Mo Yang. Jangan, jangan. Mo Yang akhirnya takut. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, budidayanya telah disegel. Bagaimana dia bisa berjuang? Lu Ming mengulurkan jarinya dan menyentuh glabella Mo Yang. Tubuh Mo Yang segera menegang, seolah-olah dia menjadi orang bodoh. Lu Ming mengaktifkan keterampilan rahasianya. Kekuatan jiwanya meresap ke dalam jiwa Mo Yang dan dia mulai mencari jiwanya. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba meledak di dekat jiwa Mo Yang. Ia ingin menghancurkan jiwa Lu Ming dan Mo Yang bersama-sama. Jiwa Mo Yang sebenarnya dibatasi. Sepertinya ada rahasia besar. Hati Lu Ming tergerak. Jelas sekali seseorang takut jiwa Mo Yang akan digeledah dan rahasianya akan bocor. Karena itu, mereka telah memasang segel di sekitar jiwa Mo Yang. Setelah jiwa Mo Yang dicari, segelnya akan diaktifkan dan menghancurkan jiwanya. Begitu jiwanya hancur, Mo Yang akan menjadi idiot. Tentu saja, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Kemungkinan besar itu adalah batasan yang ditinggalkan oleh Master Mo Yang, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Arai Dao. Lu Ming menggeram dan mengaktifkan hukum Arai Dao. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menyelimuti kekuatan penghancur, mencoba menyegelnya. Namun, kekuatan penghancurnya sangat kuat. Itu terus menghancurkan rune yang telah diubah menjadi hukum Arai Dao Lu Ming. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming tidak akan bisa bertahan lama. Gelembung. Lu Ming berseru. Gelembung muncul dan dia menerapkan hukum ruang waktu, yang meresap ke dalam tubuh Mo Yang dan menyelimuti energi destruktif. Ini untuk sementara memblokir energi destruktif. Saya harus cepat. Lu Ming menggunakan seni pencarian jiwa. Seketika, serangkaian gambaran jelas muncul di depan matanya. Tiba-tiba, sebuah gambar menarik perhatian Lu Ming. Penglihatan Lu Ming sepertinya telah berubah menjadi penglihatan Mo Yang saat dia mengikuti seorang wanita paruh baya cantik menyusuri sebuah lorong. Wanita paruh baya yang cantik itu adalah Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Setelah berjalan melalui lorong yang gelap, mereka sampai di sebuah gua bawah tanah. Di dalam gua bawah tanah, ada seorang wanita cantik duduk bersila tak bergerak. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh Ki Iblis. King kecil.
Hati Luming bergetar. Wanita tak tertandingi itu adalah Xie Nianxing. Dan EBSCP, huhu. Di gua bawah tanah ini, kabut berwarna merah darah memenuhi udara. Pada saat ini, kabut berwarna merah darah ini berkumpul dan membentuk wajah besar. Itu tampak seperti seorang wanita yang sangat tua. Apakah kamu sudah membawa materinya? Wajah raksasa itu membuka mulutnya, dan suaranya bergema di gua bawah tanah. Aku sudah membawanya. Grandmaster Sekte Iblis Langit mengeluarkan botol giok, dari mana beberapa sosok terbang keluar. Hati Luming bergetar. Sosok itu jelas merupakan jiwa seorang sage. Wajah raksasa itu membuka mulutnya dan menyedot jiwa-jiwa ke dalam mulutnya. Itu mengungkapkan ekspresi kenikmatan sebelum berbicara dengan suara yang tajam, itu masih belum cukup. Aku masih kekurangan sedikit. Cepat dan temukan aku lebih banyak jiwa. Saat aku memulihkan sejumlah kekuatan jiwa, aku bisa menggunakan tubuh gadis ini untuk terlahir kembali. Hehe, gadis ini punya peluang besar. Dia tidak hanya mendapatkan inti dunia dari master tingkat kaisar, tetapi tubuhnya juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika saya menggunakan tubuhnya untuk terlahir kembali, kultivasi saya tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi saya juga akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bab 1722 Rahasia yang Mengejutkan. Wajah raksasa itu tertawa tajam dan terus berputar. Itu sangat aneh. Luming dapat dengan jelas merasakan tubuh Mo yang sedikit gemetar, seolah dia sangat ketakutan. Raja Iblis Darah, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Kata Sekte Iblis Tian Yu. Jangan khawatir, saat agama roh jahat bangkit kembali, mereka pasti punya cara untuk membantumu melangkah ke alam kaisar bela diri. Wajah raksasa itu tertawa. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara menggelegar terdengar di benak Luming. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang? Di kedalaman Sekte Iblis Tianyu, ada Raja Dharma dari roh jahat. Dia sepertinya ingin menggunakan tubuh Xie Nianxing untuk dilahirkan kembali, yang berarti dia ingin memiliki Xie Nianxing. Hati Luming dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia berbohong ketika mengatakan bahwa Xie Nianxing sedang mengasingkan diri. Brengsek, Luming meraung di dalam hatinya. Dia perlahan memaksa dirinya untuk tenang dan terus membaca. Selanjutnya, dia melihat beberapa gambar secara berurutan. Tiba-tiba, banyak orang yang sepertinya bukan berasal dari Sekte Setan Tianyu muncul di layar. Sekte Pedang yang tidak memiliki niat, itu adalah orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat. Setelah melihat lebih dekat, Luming menyadari bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja. Sekte Pedang yang tidak disengaja sebenarnya tersembunyi di dalam Sekte Iblis Tianyu. Tidak diragukan lagi, Sekte Iblis Tianyu juga bergabung dengan roh jahat. Pada saat itu, kekuatan destruktif menjadi semakin ganas. Itu secara langsung menerobos penghalang hukum Araidao. Bahkan hukum ruang waktu tidak dapat menghentikannya dan perlahan-lahan ditembus. Gumpalan jiwa Luming segera mundur dari jiwa Moyang. Kemudian, kekuatan kehancuran menenggelamkan jiwa Moyang. Moyang memegangi kepalanya dan berteriak dengan marah. Dia tampak sangat kesakitan saat dia berjuang di tanah. Setelah beberapa saat, Moyang akhirnya berhenti meronta dan pingsan. Jelas sekali bahwa jiwa Moyang telah hancur. Bahkan jika dia bangun, dia tetap menjadi idiot. King kecil. Luming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Menurut isi pencarian jiwa, Xie Nianxing seharusnya masih baik-baik saja dan tidak kesurupan. Namun, situasinya selalu berubah, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap hari Xie Nianxing tinggal di Sekte Iblis Tianyu adalah hari ekstra bahaya. Dia harus menyelamatkan Xie Nianxing. Sepertinya dia harus menerobos masuk ke dalam Sekte Iblis Tianyu. Budidayanya tidak cukup, tetapi ia memiliki tombak reinkarnasi. Dia mungkin punya peluang. Menarik napas dalam-dalam, Luming menenangkan dirinya dan berjalan ke sisi Qiu Yingying dan Qiu Hao. Qiu Hao masih memegangi tubuh wanita muda itu seperti orang idiot. Luming menghela nafas panjang. Sayangnya mereka terlambat satu langkah. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Yingying, ayo bawa kakakmu kembali ke lembah Dewa Naga. Kata Luming. Qiu Yingying mengangguk, lalu dengan lembut berkata, saudaraku, ayo kita kembali ke lembah Dewa Naga dulu. Nona Jia Jia telah meninggal. Kita harus menguburkannya.
Itu benar, Saudara Qiu, kamu harus menenangkan diri. Kata Lu Ming. Qiu Hao mengangguk dan mengangkat tubuh wanita muda itu sebelum berdiri. Meskipun dia terluka parah, itu bukanlah cedera yang fatal. Tubuh spiritual Kaisar bela dirinya kuat dan kemampuan pemulihannya sangat kuat. Dia sudah bisa bergerak. Saudara Lu, terima kasih. Qiu Hao melirik Lu Ming, lalu menggendong tubuh wanita muda itu dan berjalan ke depan. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara yang menakutkan, cahaya perak melintas di langit dan mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan sebelum suaranya memudar, cahaya perak telah tiba. Cahaya perak menyebar, dan sesosok tubuh muncul. Yin Zeng. Pupil mata Lu Ming mengerut dan matanya sedikit menyipit. Itu adalah Yin Zeng, penguasa lembah naga perak. Yin Zeng, kamu mengikutiku. Lu Ming berkata dengan dingin. Aku hanya mengirim orang untuk mengawasimu. Yin Zeng berkata dengan dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat kejadian dan matanya tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Yin Zeng, kamu mengikutiku tanpa izin dan ingin aku menyerahkan harta dan warisan Kaisar Chang. Apakah kamu tidak takut tuanku akan mengetahuinya? Kata Lu Ming. Penguasa lembah naga perak mencibir tetapi tidak mengatakan apapun. Atau, setelah aku memberimu warisan dan harta Kaisar Chang, kamu dapat membunuh kami untuk membungkam kami. Petik 2. Lu Ming berkata lagi, kamu tidak punya pilihan hari ini. Suara Yin Zeng dingin. Apakah begitu? Saya memilih untuk tidak mengatakannya. Kata Lu Ming. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu semua akan mati. Aku akan menyiksa keduanya di depanmu, selangkah demi selangkah, agar mereka tidak mati. Jika kamu masih tidak memberitahuku, aku harus belajar darimu dan mencari jiwamu. Kata penguasa lembah naga perak. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Yin Zeng, sebagai penguasa lembah, bagaimana Anda bisa memperlakukan murid lembah Dewa Naga seperti ini? Betapa tercela. Kata Lu Ming. Hentikan omong kosong itu dan serahkan. Yin Zeng berteriak, keserakahan muncul di matanya. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan cahaya putih menyala, menjaga Qiu Yingying dan Qiu Hao tetap berada di diagram gunung dan sungai. Kemudian, Lu Ming menggunakan tangga angin yang menggelegar dan berlari keluar seperti kilat. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Cahaya perak menyala di tubuh Yin Zeng. Dia terbang seperti naga perak dan menyusul Lu Ming dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan dan naga perak terbang keluar, menerkam ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang menakutkan. Bubbles, yang berada di bahu Lu Ming, membuka terowongan ruang waktu dan Lu Ming melangkah masuk. Hukum ruang waktu, merusak. Yin Zeng terkejut pada awalnya. Kemudian, dia meraung dan mendorong telapak tangannya keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Seekor naga perak besar terbang dengan taring dan cakarnya terbuka. Cakar naga itu mencengkeram terowongan ruang waktu. Terowongan ruang waktu mengeluarkan getaran yang mengerikan dan kemudian meledak dengan keras. Lu Ming belum melintasi jarak jauh sebelum dia langsung terguncang keluar dari terowongan ruang waktu. Yin Zeng terlalu kuat. Bahkan di antara para Great Saint, ia adalah seorang ahli, dan tingkat pengolahannya hampir mendekati level Saint Absolute. Di sisi lain, gelembung-gelembung tersebut belum menembus alam Saint. Meskipun hukum ruang waktu sangat mendalam, hukum tersebut jauh lebih rendah daripada hukum Yin Zeng. Terowongan ruang waktu dihancurkan oleh Yin Zeng dalam sekejap. Apakah ini tikus roh ruang waktu yang legendaris? Lu Ming, kamu benar-benar diberkati. Tidak, seharusnya akulah yang diberkati karena semua ini akan segera menjadi milikku. Yin Zeng tertawa keras, sangat senang dengan dirinya sendiri. Tuan Lembah. Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Yin Zeng dan membungkuk sedikit. Hehehe, Lu Ming, menurutmu apakah aku akan mempercayai trik tingkat rendah seperti itu? Yin Zeng mencibir. Lu Ming ingin mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Bagaimana mungkin? Sekarang, cepat serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Jika tidak, Anda akan mati dengan mengenaskan. Anda harus sadar betul bahwa apakah Anda menyerahkannya atau tidak, Anda sudah mati. Jika kamu menyerahkannya, aku akan mengurangi rasa sakitmu. Yin Zeng melanjutkan. Menurutku kaulah yang mati. Suara dingin terdengar. Itu tidak datang dari Lu Ming tapi dari belakang Yin Zeng.
Tubuh Yin Zeng menegang saat mendengar suara itu.